Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat era sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cara. Jadi sobat era sekalian, saya hari ini sangat berbahagia karena ini berkunjung di markas syariah ya, di Megamendung, Bogor ya ini. Bogor. Dan di samping saya itu adalah Habib Muhammad Al-Atos ya. Habib Muhammad Al-Atos, beliau adalah Ketua Umum FPI yang baru, FPI ya, Front Persaudaraan Islam. Jadi terima kasih Habib sudah menerima kami ya. Ada Ustadz Dewa, ada Ustadz Abu Taki, ada Ketua Arimatea, Sekjen ya. Bapak Iwan Setiawan, Ustadz Iwan Setiawan, ya Ustadz semua, nggak ada yang nggak Ustadz. Ada Ustadz Kocengli, ada Ustadz Niko dan lain sebagainya. Oke, Bib, kok betah di sini? Kenapa, Bib? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di markas syariah karena lingkungannya dingin, kemudian lingkungannya juga tenang, dan alhamdulillah di sini lingkungannya lingkungan pondok pesantren, Bang Refli. Artinya kanan kiri ya kegiatan santri, belajar, ngaji, zikir. Insya Allah siapapun yang masuk kemari berasa keterangannya. Anda mau nanya nih, kira-kira Bang Refli tenang nggak di mari nih? Tenang. Alhamdulillah. Nggak tenang tuh kalau istri mulai telepon. Iya, masa nanya-nanya istri ya. Oh begitu. Iya, makanya sering bingung kok tempat tenang begini banyak yang bilang ini pesantren radikal katanya. Oke, ramah, terdidik dan berakal. Ya salah, Anda baru paham tuh makna radikal. Iya, radikal menurut guru besar di Universitas Diponegoro gitu, radikal itu ramah, terdidik dan berakal. Bib, ini kita live sama sobat era sekalian ya. Nah, mungkin disapa dulu Bib. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh subscriber dari RH Channel yang masya Allah, yang kita doain mudah-mudahan seluruh yang mensubscribe, yang like, mengkomen daripada channel RH Channel, mudah-mudahan senantiasa dapat naungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita doakan juga Bang Refli senantiasa istiqamah untuk membela kebenaran dan selalu memperjuangkan keadilan, karena kita lihat RH Channel sampai hari ini alhamdulillah senantiasa istiqamah dengan kekuatan keilmuan Bang Refli dan kawan-kawan yang terus-menerus subhanallah memberikan pencerahan dari ranah hukumnya, dari berbagai aspek, dan mudah-mudahan RH Channel senantiasa istiqamah terus mendapatkan keberkahan, dan seluruh yang mengikuti RH Channel juga mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya soal kegiatan FPI gimana? Kan Habib kan kalau tidak salah ditetapkan sebagai Ketua Umum FPI ya, Front Persaudaraan Islam. Sejak kapan tuh, Bib? Beberapa bulan yang lalu lah. Beberapa bulan yang lalu. Jadi setelah Munas, Musyawarah Nasional. Waktu itu Habib Kiai Haji Qurtubi ya? Iya, Buya Qurtubi Jailani. Buya Qurtubi Jailani itu sementara ya, karena belum Munas ya. Iya, waktu itu ada penetapan dalam kondisi tertentu, kemudian Munas dan menetapkan Buya Qurtubi Jailani yang semula menjadi Ketua Umum Front Persaudaraan, kemudian beliau naik menjadi penasihat pusat. Nah, penasihat pusat itu kemudian menunjuk Al-Fakir selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam di periode saat ini. Sampai tahun berapa itu, Bib? 7 tahun. Oh, 7 tahun ya? Memang satu periode itu 7 tahun. Bisa diperpanjang lagi? Tergantung hasil Munas. Artinya Munas menghendaki bisa ya? Insya Allah. Tidak ada pembatasan atau satu periode saja, enggak ya? Iya. Bib, apa kerja atau target yang mau dilakukan FPI ke depan ini, Bib? Ya, secara umum Front Persaudaraan Islam menitik beratkan dalam hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan Front Pembela Islam. Jadi dalam ranah dakwah, kemudian juga hisbah, yang semua dikemas dalam dunia pendidikan, kemudian dalam dunia sosial,
kemudian juga dalam membantu bantuan hukum. Nah, itu semua nggak lain nggak bukan dalam rangka untuk mengobati berbagai macam problematika yang kita lihat saat ini. Bagaimana saat ini ada gerakan-gerakan yang kita kenal dengan istilah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi pun menjadi satu paradigma yang saat ini menjadi acuan awal. Kenapa? Karena memang deradikalisasi yang ada, atau sebenarnya sih lebih tepatnya deekstremisasi. Karena kalimat redik itu kan sebenarnya positif maknanya, karena redik itu artinya mengakar. Nah, cuman makna itu semuanya bergeser menjadi makna yang lebih mengarah ke ekstremisme, cuman dinamakan radikal. Nah, artinya karena radikalisasi ini muncul tidak bisa dipungkiri karena adanya penafsiran agama yang sifatnya terlalu bebas. Yang itulah perlu tidak hanya dengan deradikalisasi. Artinya banyak sekarang orang fokus hanya untuk menuntaskan pemikiran-pemikiran yang dianggap ekstrim. Tetapi mereka lupa bahwa ekstrim ini merupakan sebuah efek asap yang mana ada apinya. Apinya apa? Karena banyaknya penafsiran-penafsiran yang terlalu serampangan. Nah, itulah yang kita kenal dengan liberalisasi. Nah, sehingga perlu dilawan dengan deliberalisasi. Artinya ini menjadi satu efek karena satu faktor. Nah, faktornya apa? Karena terlalu banyak orang-orang yang menista agama, yang menjelek-jelekan agama, sehingga muncul orang-orang yang dia melaporkan ke ranah hukum, tapi tidak ditanggepin. Berapa banyak orang-orang yang menista agama? Toh sampai ini masih bebas kok. Ada Denny Siregar, ada Bu Janda, masih banyak lagi. Eko Kuntadi dan seterusnya. Berapa banyak yang melaporkan? Biasanya tapi yang diproses itu yang mengkritik. Kan jadi lucu jadinya. Artinya ini yang menjadi problem, sehingga perlu dibangun di masyarakat, dan ini menjadi tugas kita dan tugas kita semua, terutama kami dari Front Persaudaraan Islam, sehingga kita berupaya dengan dakwahnya, dengan hisbahnya, dengan pendidikannya, dengan taklimnya, bagaimana agar liberalisasi ini bisa betul-betul minimalisir, bahkan dihilangkan begitu, agar tidak melahirkan tadi yang kita kenal dengan radikal atau ekstremis tadi. Maka upaya deliberalisasi dibarengin dengan deradikalisasi. Nah, kalau ini kan ini ada pemikiran yang terlalu serampangan, sehingga melahirkan orang-orang yang dianggap ekstrim tadi. Nah, perlu dong ada solusi. Apa solusinya? Itu pun yang saat ini kita perjuangkan, yaitu melakukan aswajaisasi. Artinya bagaimana kita menunjukkan ajaran yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang merupakan pemikiran mainstream utama umat Islam di seluruh dunia, yang direpresentasi betul, yang kita kenal dengan istilah wasatiyah, yaitu yang istilahnya moderat. Artinya teman bukan moderasi yang maknanya menghalalkan segala hal, tapi moderat di sini menurut wasatan artinya la ifrat wala tafrid. Dia tidak berlebih-lebihan, tidak juga kurang. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan patternnya udah jelas, formatnya sudah jelas. Itu yang kalau dalam ranah fikihnya diwakili 4 madhab, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i yang menjadi mayoritas di Indonesia, dengan madhab Hambali. Adapun dalam madhab akidahnya ada akidah Asy'ariyah, ada akidah Maturidiyah, yang merupakan akidah inilah yang membawa bagaimana umat Islam di seluruh dunia bisa menjadi aman, tentram, damai. Dan ini juga sebenarnya menjadi faktor dulu para founding father bisa menyatukan Indonesia dengan berbagai macam sukunya, dengan memakai budayanya. Artinya NKRI itu bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, bisa bersatu karena kalau ada istilah ada 2 hijau yang menjadi faktor yang mengikat. Satu, faktor hijaunya Islam. Nah, itu tidak bisa dipungkiri. Dan bagaimana peran para ulama pun begitu dominan di dalam menjadi perekat. Dan ini yang seharusnya terus kita bangun. Dan ini insya Allah akan menjadi dorongan kami di Front Persaudaraan Islam untuk melakukan deradikalisasi, juga melawan dengan deliberalisasi, dengan menawarkan format aswajaisasi yang insya Allah itu menjadi keberkahan untuk kita semua. Begitu Bang Refli kira-kira. Insya Allah. Kalau sekretariat FPI yang pusat di mana sekarang? Sekarang masih belum ada. Masih belum ada. Kita fokus saja di pondok-pondok pesantren kami yang ada, yang terutama di markas syariahnya ya. Ya, karena markas syariah ini kan sebenarnya tidak menjadi satu paket dengan FPI sebenarnya. FPI sendiri, markas syariah sendiri. Artinya markas syariah ini memang pure lembaga pendidikan yang Habib Rizik bangun tahun 2013, yang mana beliau saat membangun ini, kenapa beliau bangun pondok pesantren? Karena selama beliau dari tahun 90-an berdakwah di Indonesia, beliau melihat banyak
orang-orang yang beragama Islam tapi Islamnya Islam abangan, yang tahu agama mungkin dari sekedar dengar khutbah Jumat, itu pun dengar khutbah Jumat sambil tidur begitu. Artinya dia dengar Islam, paham Islamnya menjadi sangat tidak minim begitu. Sehingga karena pemahaman Islam yang minim, kemudian mulailah muncul pemikiran-pemikiran atau yang kita kenal saat ini dengan Islamophobia. Itu yang membuat orang takut dengan ajaran Islamnya, sehingga ditakuti kalau kau pegang ajaran Islam kau akan menjadi trouble, masalah buat orang lain, sehingga jangan terlalu Islam, jangan terlalu berislam yang kuat. Nah, karena Islam abangan dia tidak punya basic, akhirnya mereka terkena penyakit tersebut. Nah, sehingga padahal kan Islamophobia awalnya dibuat untuk kalangan biar nggak masuk Islam, nah kemudian itu diperluas sampai orang Islam pun terkena penyakit ini, dan beliau melihat salah satu penyakit ini perlu diobati. Salah satu obat yang terbaik adalah yaitu dengan pendidikan. Sehingga beliau bangunlah ini. Itu yang pertama latar belakang. Yang kedua, nah ini kan mungkin tadi antum kawan-kawan lewatin hutan tuh, hutan lindung. Nah, latar belakang lewatin, kita ngeri juga jangan-jangan masih ada macan, ular dan lain sebagainya. Karena masih waktu masuknya masih perawan sekali. Iya. Anda bikin tambah ngeri lagi deh. Emang ada tuh macan tuh? Oh ada. Ada tuh macan. Bahkan dia populasinya itu ada macan, ada yang sekitar 100-an, ada harimau sekian 50-an. Itu ada datanya. Artinya ini masih memang hutan lindung. Makanya kalau antum melihat tuh ada pohon-pohon tumbang tidak digeser, karena memang dalam hutan lindung itu tidak boleh memindahkan apa yang ada di sana. Karena memang masih dilindungi oleh negara. Begitu. Nah, maka kami ikut membantu. Makanya antum waktu masuk tuh ada pintu portal. Itu sebelum ada pondok pesantren kami, banyak mobil-mobil off-road datang itu sering merusak tanah hutan lindung. Nah, sehingga kita ikut bekerja sama. Dan ini juga sebenarnya jadi latar belakang Bang Refli. Kenapa Imam membangun pondok pesantren ini? Karena beliau melihat data bagaimana kerusakan hutan itu begitu tinggi, sehingga beliau membangun pondok pesantren ini. Maka kalau antum melihat nama pondok pesantrennya adalah Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural. Sehingga santri di sini bukan cuma ngaji, mereka ada kewajiban, mereka dibekali basic, mereka bagaimana bertani, mereka bahkan kami waktu awal kemari bekerja sama dengan beberapa pihak melakukan penanaman pohon, mereboisasi. Di sini sebelum antum masuk tuh dari pos itu darinya gundul. Nah, saat ini kita masih melanjutkan, alhamdulillah kita bekerja sama melakukan penanaman dan itu masih terus berkesinambungan sampai hari ini. Jadi kita berharap ke depan mungkin 10-15 tahun lagi atau 20 tahun lagi kita akan lihat hutan-hutan baru yang kita bangun untuk menutupi bagaimana hutan-hutan yang banyak pohon-pohonnya ditebang. Begitu. Tapi sayangnya kita mau nanam pesantren diusik-usik, ada yang nebangin pohon gak diapa-apain. Gimana itu Bang Refli? Sudah selesai kan? Hah? Udah selesai kan? Masih proses. Masih proses. Mudah-mudahan berkah RH Channel jadi tambah lancar nih. Ya, mudah-mudahan ya saudara sekalian ya. Jadi kita dukung hal-hal yang baik ya. Amin. Gitu. Ini gazebo, ini apa gazebo ya? Ya. Ini gazebo Habib ya. Habib ini namanya gazebo. Di sini biasa Habib beliau baca. Habib semua nih, Habib Rizik. Habib Rizik maksud betul, imam besar kami Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Beliau biasanya kalau lagi ada tamu-tamu, beliau sering menyambut tamu di sini. Nah, kemudian juga beliau kalau lagi agak digeser sedikit. Oh iya, silakan. Enggak apa-apa, kita terus ngomong. Oh, lanjut terus, siap. Diperlihatkan sekelilingnya. Ya. Nah, jadi ini tempat biasa beliau kalau lagi ada tamu, beliau menerima tamu khusus di sini. Atau kalau lagi beliau ada senggang waktu, beliau biasanya baca, menulis, baik menulis saat itu beliau masih menulis tesis sampai menulis disertasi pun di sini. Nah, ini rata-rata beberapa kitab saja. Artinya kenapa kita bang beberapa saja? Karena beliau di masjid, nanti kita bisa lihat di masjid itu sekeliling temboknya buku semua. Bahkan kita ke kamar beliau tuh ada bukunya juga. Jadi ini ada buku-buku yang memang mayoritas bahasa Arab ya kayaknya. Di sini ya, paling di sini sebagian aja nih ada buku-buku bahasa Indonesia yang kadang hadiah dari para tetamu atau yang beliau beli sendiri juga. Nah, dan menariknya Bang Refli, waktu beliau di Mekah, itu kadang beliau kan suka minta dikirimkan buku. Nah, ada hal yang menarik. Jadi beliau itu bukan cuman tahu bukunya, jadi beliau sampai ngingetin, Muhammad masuk ke gazebo, bukunya tuh ada di sebelah kanan, rak nomor 2 warnanya biru. Sampai letak bukunya ingat. Jadi kita tuh dapat perintah buat bawa buku itu ini, judulnya ini, pengarangnya ini, warnanya ini, ente tempatnya sebelah kanan. Dia ingat, subhanallah.
Tapi bukan karena dulu waktu tugas perpustakaan, bukan? Bukan. karena memang beliau itu Maaf, Abi berisik. karena memang beliau ini yang letakkan buku beliau sendiri. Karena ini peletakannya ada berdasarkan disiplin ilmu, Bang Refli. Kayak ini misalkan nih, ini disiplin ilmu fikih Syafi'in. Ini buku-buku fikih Syafi'i. Nah, itu buku-buku yang dikarang oleh para habaib, baik yang sudah lama ataupun yang kontemporer. Nah, ini tentang akidah, tentang akhlak di sini juga. Kalau ini tentang usul fikih di sini. Nah, beliau jadi susun berdasarkan disiplin ilmu. Nanti kalau antum ke masjid pun begitu. Bahkan sampai disusun berdasarkan tahun meninggal yang paling lama. Jadi dari zaman tabi'in, kemudian terus sampai zaman muasirin yang paling kontemporer. Itu jangan terlalu jauh ininya, nanti nggak kedengeran itu, Mas. Oh gitu. Pelan-pelan. Begitu. Oke, silakan, Alhamdulillah. Ya. Jadi memang beliau ini tadi Bang Antum mengatakan apa beliau pernah di perpustakaan, beliau cinta sangat buku, bahkan beliau itu pernah beli perpustakaan. Jadi di Saudi Arabia pernah ada perpustakaan yang sudah tidak difungsikan lagi, beliau beli itu perpustakaan. Bahkan ada kisah menarik waktu Al-Fakir di Mekah. Jadi bukan petugas tapi pembeli dia. Iya. Bahkan ada kisah menarik Bang Refli. Jadi waktu kita di Mekah, saat itu imam sedang kurang sehat kondisinya. Tahu-tahu kawan-kawan yang ada di sana kasih info. Habib, ini ada perpustakaan, ada kitab-kitab menarik. Dengar begitu, itu seakan-akan lupa tuh, lagi sakit. Berdiri, ayo kita berangkat. Dari pagi sampai menjelang malam belanja kitab, pulang mobil full isinya kitab. Udah nyampe rumah baru ingat, oh iya, dia kan sakit, baru berasa tuh sakitnya. Itu kalau kita kenal dalam bahasa Arab namanya syagaf. Syagaf itu dia punya kecintaan sehingga kecintaan itu melupakan kesakitan. Waktu pulang buku-bukunya dibawa semua. Sudah dibawa semua. Waktu itu satu kontainer beserta beberapa, kalau jumlahnya berapa ratus kotak, cukup basah. Dibawa di mana? Ditaruh di sana, di Petamburan atau di mana? Sudah pindah kemari. Nih kalau ini bisa bawa kemari ada nih. Ini juga akan jadi perpustakaan beliau juga nih. Ini tempat tamu. Ini di belakang ada satu ruangan. Ini wisma penerimaan tamu. Ini nanti kelilingnya ada buku, nanti kita akan bawa ke sana. Itu buku-buku yang sebagian dari Saudi. Begitu. Nah, sudah sampai semua kemarin. Alhamdulillah. Coba kita lihat, bacakan 1-2 komentar dari sobat daerah sekalian ya. Gitu ya. Oke. Tuh. Amin Bib, semoga Allah memberi kemudahan dan tercapai cita-cita Habibana membangun negeri hingga menjadi negara baldatun thayyibatun waradun. Amin, Allahumma amin. Ujung-ujungnya Refli Harun ingin kekuasaan. Jadi sobat sekalian, sering sekali saya dikatain ya kan, kalau saya interview orang begini karena saya sakit hati ya kan, ingin kekuasaan. Insya Allah enggak gitu ya. Karena bergaul dengan orang-orang soleh ya, dengan orang-orang baik ini, mudah-mudahan ada bau-baunya kita nanti ya kan. Kalau kita nggak masuk surga, nanti kita tanya, Bib, mana Bib jatah saya Bib? Nah, gitu. Jadi kita mintanya jatah masuk surga aja, ngapain jatah kekuasaan ya kan? Benar nggak? Betul. Kalau jatah kekuasaan itu cuma sebentar. Jatah masuk surga kan itu seumur kekal abadi ya kan? Gitu. Kemudian kalau Bang Refli ingin dan haus kekuasaan, otomatis dia nggak akan dipecat dari rezim. Wah, ini beda lagi nih. Ini tanya soal Habib Muhammad, ya kan? Oke. Ada aja nih. Itu saya yang ngetik. Allahu Akbar, RH hebat, RH channel. Ya naon gitu langsung. Oh, nah ini penting deh pertanyaan itu. Bang Refli, tolong dong sebutin ada berapa anak mantu cucu HRS. Nah, ini penting ini. Karena kadang-kadang komentar kecil saja, tapi penting. Iya. Jadi putri HRS berapa, 5 ya? Kalau putri beliau ada 7. Ada 7. Putri ada 7. Putri ada 7. Yang udah menikah ada 4. Oh, ada 4. Jadi menantu beliau saat ini ada 4. Menantu pertama? Menantu pertama Habib Muhammad Alwi bin Smith. Alwi bin Smith. Iya, itu yang menikah dengan putri pertama. Yang kemarin ada. Beliau senantiasa nemenin imam di Petamburan. Kalau nggak salah anaknya saya gendong itu. Iya. Hasan Hussein, kembar, betul. Kembar Hasan Hussein. Saya gendong. Ini cakep banget, mana anak pengen saya bawa.
Iya. Nah, Aduh. itu menantu beliau yang pertama Oke. karena menikah dengan putri imam yang pertama. Ya. Kemudian kedua Al-Fakir dengan oke. putri imam yang kedua. Ya. Ya, Al-Fakir. Nah, Kemudian kemudian Habib Muhammad Al-Atas. ya Tadi Habib Muhammad Alwi bin bin Smith. Smith. Nah, beliau itu jatuhnya keponakan Habib Bahar bin Smith. Oke, makanya itu yang saya tanyakan. Kayaknya ada hubungan deh sama Habib Bahar. Oh ini ya. Iya, jadi Jatuhnya keponakan keponakan Habib ayah Habib Alwi merupakan kakaknya Habib Bahar. I see. Iya, Oke. itu yang pertama. Yang Ya. kedua Al-Fakir Ya. menikah dengan putri kedua imam besar. Ya. Kemudian yang ketiga Habib Muhammad Hanif bin Oh, Abdurrahman Habib Al-Attas. Al-Attas, ya. Ya. Yang menemani beliau belajar di Bareskrim. Di ya kan? Bareskrim. jadi Al Bareskrimi. Halo, Bareskrim, ya kan? Alumnus Bareskrim. Alumnus Bareskrim, ya. Yang ketiga, yang keempat Habib Muhammad Irfan Al-Idrus. Yang waktu pernikahan kemudian iya ada pernikahannya nggak dipermasalahkan. Nggak ada. Kerumunan maulidnya yang dipermasalahkan. Ya. Sampai Habib Bahar juga kena. Dan ini nanti beliau ada cukuran ya besok ya. Oh iya, besok insya Allah hari Ahad ada akikah. Jadi Ahad itu memang pengajian bulan rutin di Petamburan, sekaligus ada akikah. Oh, dan sobat sekali ini bukan ngundang ya. Ini ngasih informasi doang. Informasi doang, bukan ngundang ya kan. Ahlan wa sahlan, pengajian. Masa orang nggak boleh datang pengajian? Ya, tapi boleh. yang slotnya pasti kan. Ahlan wa sahlan, Ya, boleh. Boleh. Nah. Itu putrinya 7 ya, yang menikah 4. Sudah 4. Masih ada slot 3 dong berarti ya kan? Iya. Slot 3. Ini yang soalnya di samping kita ini masih sendirian ini. Oh gitu. Oke. Kemudian menantunya sudah ya. Cucunya berapa, Bib? Cucu itu kalau dari yang anak pertama itu ada 3 tambah 2, 5. 5. Ada 5. Ya. Kemudian dari yang Al-Fakir belum. Ya. Kemudian yang ketiga itu sudah ada 2, 7 berarti. 7, 9 katanya. Kemudian tambah lagi Habib Irfan. Yang terakhir yang putri keempat ada 2. Jadi 9, betul. 9 benar. Iya. Jadi cucu ada 9. Entah dari mana angka itu 9. Ya salah. Jadi yang kembar ini yang Hasan Husain dari putri yang Habib pertama. Iya, Habib Alwi, betul. Hasan Husain. Nah, cakep bener Masya Allah. Begitu saya gendong, beda sekali saya sama dia. Jujur banget beda ya. Gitu. Oke, Allahu Akbar, RH hebat. Oh, balik-balik lagi. Alhamdulillah. Oke, mana lagi kita tanya? Saya pernah bermimpi bertemu HRS sewaktu sebelum ditahan. Semoga sehat selalu, Habib. Amin, amin. Allahumma amin. Kemarin Ustadz Dewa bermimpi ketemu Habib juga ya? Pak Anies. Oh, ketemu. Wah, ini beda lagi nih, politis ini. Jadi sekarang sampai mimpi politis ya? Iya. Saya nggak pernah mimpi baru kali itu. Iya. Oh, begitu. Kemudian tidur mungkin. Iya, oke. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Revi, semoga sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah, semoga orang-orang jujur dan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. RH channel luar biasa, semoga jadi amal jariah untuk Pak Revi dan tim. Ya Rab, ya Rab. Bung, kalau TikTok berdua kayak gitu enaknya Bung Revi jangan selalu menghadap kamera, sekali lihat ke orang yang diajak bicara. Nanti saya kalau lihat beliau nanti jatuh cinta saya ya kan. Soalnya beliau cakep ya kan. Susah nih cakep nih, kadang-kadang perempuan dan laki-laki suka semua. Mau pengacara ada aja jawabannya. Iya gitu. Dia kagak tahu kita ini kenapa lihat kamera, kita ngepasin. Kira-kira masih cocok nggak gitu ya kan? Nah, itu namanya blocking ya. Iya, karena mereka kagak tahu kameranya itu kamera depan. Tidak ada yang kontrol. Betul, yang kontrol kan kita sendiri. Langsung. Iya, gitu. Walaupun banyak orang di sini. Gitu. Bib, ini mungkin pertanyaan orang soal FPI ini. Kan dulu FPI nggak bisa dibilang kalau tidak berpolitik kan, waktu Front Pembela Islam ya. Paling tidak pada waktu Pilkada DKI 2017 sangat aktif sekali ya. Langsung dan tidak langsung, Bib ya. Betul. Dan juga
ya pasti orang mengaitkan dengan itu. Nah, lalu orang akan tanya, nanti 2024 Front Persaudaraan Islam ini berpolitik atau enggak gitu. Tapi, secara umum Ya. kita tetap lewat landasan tadi berdakwah dan hisbah. Nanti kita lihat apakah jalur dakwah dan hisbah dalam ranah politik ini kita akan seperti di yang sebelumnya Ya. atau dengan konsep yang lain. Nah, saat ini kita masih melihat soal dinamisasi politik saat ini karena kan saat ini masih terus berubah. Artinya insya Allah yang pasti kita ingin ingatkan Front Persaudaraan Islam akan tetap bersama umat. Front Persaudaraan Islam akan tetap menjaga rakyat. Front Persaudaraan Islam akan senantiasa selalu menjaga bagaimana rakyat Indonesia untuk tetap bisa sejahtera. Maka kita akan berupaya dan berusaha dengan cara yang sesuai dengan konstitusi yang juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih begitu Bang Lev. Insyaallah. Intinya adalah yang nggak mungkin lah manusia itu tidak dilepaskan dari politik. Betul. Karena memang politik itu ya is a must ya kan. Apalagi kalau politik kebaikan gitu ya. Betul. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu kadang-kadang ya juga bersentuhan dengan kekuasaan ya. Betul. Bahkan saya teringat ini Bang Refli. Saat Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, saat beliau jasadnya sedang diurus oleh keluarga, oleh Sayyidina Ali, oleh Sayyidatina Fatimah. Nah saat itu Sayyidina Abu Bakar yang merupakan mertua dan sahabat yang paling setia saat itu sedang juga sibuk mengurusi jenazah beliau. Iya. Kemudian datanglah Sayyidina Umar memberikan informasi kalau mulai sudah ada percik-percik daripada kekhawatiran munculnya konflik antara Muhajirin dan Ansor. Karena kekhawatiran kekosongan kepemimpinan pasca wafatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad merupakan selain beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau juga pimpinan negara saat itu di Madinah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Sayyidina Umar kemudian duduk bersama kalangan Muhajir dan Ansor sampai akhirnya terbayatlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, mauqif ini diambil oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah melihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar meninggalkan satu tugas dikala untuk memandikan, mengurusi jenazah Nabi dan mengurusi percikan konflik tadi. Nah, ini menjadi satu poin penting bahwasanya politik itu menjadi satu hal yang harus ada perhatian. Makanya kenapa agama ini menjadi satu hal yang komprehensif, tidak hanya mengurus bahasanya kasarnya kotoran saja diurus oleh agama. Bagaimana misalnya? Pada waktu itu ada kelompok yang kemudian memfitnah Sakifah gitu. Anggapnya waduh ini Rasul saja belum dikubur ya. Tapi kemudian sudah kekuasaan di rebutan kekuasaan gitu ya. Artinya bagaimana ya kita lihat Sayyidina Abu Bakar ini kalau Nabi mengatakan kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad dan tinggi derajahnya Sayyidina Abu Bakar ini layak. Artinya Sayyidina Abu Bakar kemudian menenangkan umat sampai akhirnya terbaiat itu menjadi satu mauqif sikap yang menjadi bagaimana posisi peran kepemimpinan itu punya porsi penting. Kenapa? Karena memang dalam hukum-hukum syariat ada hukum-hukum yang membutuhkan peran pemerintah di situ. Sehingga peran pemerintah kepemimpinan itu menjadi satu hal yang penting. Artinya Sayyidina Abu Bakar bukan tamak kekuasaan, Sayyidina Umar bukan tamak kekuasaan, tapi ini bagian daripada menjaga konflik dan menjadi penegak daripada unsur-unsur agama itu sendiri, begitu. Bib, ini ada lagi pertanyaan ya. Kapan FPI baru didaftarkan ke Kemenkumham? Nah, ini tanya bener, Bib. Ini pertanyaan. Walau ini saya jawab aja ya. Yang namanya organisasi itu ya, ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Tapi di mata konstitusi itu sama sahnya ya untuk menjalankan kegiatan sebagaimana konstitusi mengatakan kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi bukan berarti tidak mendaftar itu tidak sah. Nah, jadi ini tidak ada perspektif sah tidak sahnya, tetapi ini sia-sia mungkin ya. Betul. Ya. Tapi selanjutnya boleh dijawab. Nanti dia protes saya kan. Siap. Ya secara umum tadi sesuai dengan apa yang Bang
Refli sampaikan, sampai saat ini kita belum mendaftar. Sampai oke. saat ini belum mendaftar. Artinya sesuai tadi secara konstitusi kita sah untuk melakukan kegiatan. Ya saat ini kita menjalani aja dulu, walaupun kita belum mendaftar. Bib, ini ada yang tanya lagi, apakah nanti Habib Rizik itu akan ceramah lagi ke daerah-daerah seperti dulu? Walaupun sekarang belum dilarang ya sampai Juni tahun depan ya, 2024. 2023. Dik. Kalau PB Ya. efek dari PB itu jadi memang beliau kalau menjalankan masa hukum normalnya 1 tahun sampai 2023. Iya. Tapi karena beliau memilih PB itu, Iya. maka status PB-nya itu menjadi sampai Juni 2024. Oke. Begitu. Jadi beliau nih keluar status pembebasan bersyarat dan keterikatan dengan syarat itu sampai 2024. Pintar juga pemerintah ya. Karena Juni 2024 kagak bisa kampanye keluar berarti. Iya. Iya kan? Iya kan? Jadi itu undang-undang atau gimana begitu? Jangan-jangan ada ini, ada aturan lagi. Iya. Kalaupun pakai media sosial tidak boleh keluar dari Jakarta. Gimana caranya? Pakai media sosial mau ke luar negeri pun orang bisa mendengarkannya. Iya. Oke, apa lagi ya? Doa orang soleh insya Allah makbul. Amin. Ya. Kemudian Assalamualaikum Habib, tolong doakan kami semua para pekerja di Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan semua urusan. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensejahterakan kami semua. Amin Allahumma amin. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk berpolitik, tidak bisa lepas dari politik. Tadi kita bilang syah tadi ya. Yeah. Semangat perjuangan Bung Era, semoga channelnya membawa keberkahan. Amin. Amin Allahumma amin. Ya. Sudah didoakan juga Habib Rizik ya kemarin gitu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok sekali kalau Bung Refli dan Habib calon gubernur. Saya menjadi calon gubernur markas syariah saja. Tapi bagian administrasi. Siap. Penerimaan mahasiswa. Langsung kita lamar sekarang. Penerimaan santri baru ya kan. Bib, ya mungkin Habib mau persiapan. Ya. Silakan Bib, closing statement sebanyak-banyaknya kepada saudara sekalian. Apapun yang Habib ingin sampaikan ya di RH Channel ini bebas ya, itulah enaknya. Nah, Yang paling penting terhindar dari delik. Silakan Bib. Taib. Sebagai closing statement, kami ingin mengingatkan apa yang sudah Imam Besar dengungkan sejak beliau di Mekah sampai beliau sudah pulang, sampai beliau ditahan hingga beliau bebas. Kita ingatkan selalu kepada seluruh umat dan seluruh rakyat Indonesia untuk terus gelorakan semangat revolusi akhlak. Karena revolusi akhlak ini merupakan satu formula yang saat ini paling tepat untuk mengobati apa yang saat ini sedang terjangkit di kita punya negeri. Karena kita punya negeri ini ibarat kalau dianalogikan sebagai pasien, pasiennya udah kronis. Maka dokter yang tepat adalah dokter yang bisa membuat formulasi obat yang bisa menyembuhkan dengan cepat. Karena penyakitnya nih udah terlalu kronis. Maka obat yang paling tepat adalah revolusi akhlak. Makanya orang nanya ngapain sih pakai kata revolusi? Revolusi itu kan perubahan cepat. Ya. Karena ini kondisi udah kalau dibiarin terlalu lama, ini bisa mati nih. Ya. Namanya pasien kronis. Pasien udah penyakitnya bukan satu, komplikasi. Ya. Maka apa yang Imam sampaikan nggak lain nggak bukan ini kecintaan beliau terhadap negara, kecintaan beliau kepada bangsa. Sehingga revolusi akhlak betul perlu harus digelorakan di semua kalangan, bukan hanya di tingkat pejabat saja, begitu juga di tingkat ulamanya, di tingkat rakyatnya. Kalau revolusi akhlak betul-betul sudah membumi, sudah betul-betul di semua segmen kehidupan, insya Allah kita akan lihat Indonesia akan berkah. Indonesia akan sejahtera, Indonesia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan merasakan seluruh aspek kehidupan akan terlihat. Jadi insya Allah, ayo mari di RH Channel dan seluruh umat Islam, ayo gelorakan revolusi akhlak yang insya Allah ini akan menjadi obat untuk mengobati negeri kita yang saat ini tidak sehat. Amin ya rabbal alamin. Jadi saudara sekalian, jangan lupa ya, revolusi itu adalah gerakan bumi mengelilingi matahari. Itu revolusi. Rotasi itu
Matahari ke bumi ke matahari. Ya, jadi makanya panas ya kan? Boleh, boleh. Karena ada hubungannya sama matahari. Iya, Ya. iya. Dan akhlak itu tidak ada hubungannya sama BUMN, ya kan? Boleh, boleh. Karena kan akhlak itu kan apa slogannya BUMN, akhlak apa itu? Iya, Apa akhlak itu? Akomodatif, kemudian apa lagi ya? Iya, Hanya iya, itu. iya. Jadi revolusi akhlak itu adalah apa yang disampaikan Habib Rizik sejak beliau pulang dari tanah suci ya, pulang dari Uzla ya, Iya. selama 2 tahun kalau tidak salah, sejak 2 tahun lebih. Bahkan tahun lebih. saat beliau di Saudi juga sudah Iya. menggelorakan revolusi. Jadi revolusi akhlak, revolusi ada lagi revolusi yang lainnya, tapi kayaknya sudah berhenti sekarang. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan ini bermanfaat dan amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan pertemuan pertama terakhir dengan Habib Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa menyebarkan hal-hal baik lainnya. Karena saya belum menyerap ilmu beliau. Ini kan baru introduction to RH channel. Jadi belum hal-hal yang barangkali perlu kita tanyakan ya soal-soal. Habib, background ilmunya apa, Habib? Kalau background spesialisasi Habib? Al-Fakir S1 di Jamiatul Azhar di Mesir, Ya, diambil jurusan Syariah wal Qanun, Ya. jadi hukum Islam, ya. tapi spesialisnya hukum Islam, jadi hukum Syariah dan hukum, tapi nanti dia ada spesialisnya hukum Islam. Nah, Hukum S1 Islam. hukum Islam, kemudian saya lanjut S2 juga ngambil hukum Islam juga. Di Mesir juga. Enggak, kalau S2 di Indonesia di Oke. UIN Syarif Hidayatullah. Oke. Nah, doain mudah-mudahan bisa doktor. Amin. Lanjut S3. Amin. Sayang sekali beliau ini bukan sarjana hukum. Kalau sarjana hukum bisa jadi lawyer dia. Cuman katanya ketika jadi jatuhnya sih fakultas hukum, cuman hukumnya hukum Islam. Katanya kalau di Indonesia melakukan pendidikan 1 tahun udah bisa dapat SH. Oke, ya kita Jadi bisa jadi murid antum. ya bisa lah. Jadi paling tidak nanti sama murid Munarman juga. Mudah-mudahan kayak baik-baik saja ya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan juga Karena beliau segera bebas. Ya, Amin. segera bebas. Kita tahu dia tidak bersalah ya kan. Dan vonisnya juga kan vonis menyembunyikan informasi kan. Padahal kegiatannya terbuka kira-kira begitu ya. Oke, itu saya saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.